Kas yang tersisa 2,6 triliun. Pendapatan yang belum masuk 7,5 triliun. Artinya bahwa belanjanya jalan. Gitu, belanjanya berjalan, tidak dalam kategori diendapkan. Nah, 20 sampai tanggal 17 Oktober 2025 kasdanya, uang yang tersedia di kasdanya ada 2,4 triliun. 2,4 triliun. Apakah itu termasuk pengendapan? Nah, jawabannya begini. APBD Provinsi Jawa Barat itu 31 triliun. Dari APBD 31 triliun itu sampai dengan bulan Oktober itu ada di kas 2,6 triliun. Kalau ditambah pendapatan 7,5 triliun lagi sampai bulan Desember, maka uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember itu jumlahnya ada 10 triliun. Kalau sampai bulan Desember nih, sampai tanggal 31 nanti bayarkan lagi, ada 10 triliun. Maka dari 31 triliun ada 10 triliun yang nanti ada di kas dan rencana menjadi pendapatan baru, berarti sudah dibelanjakan uang itu sebesar gitu kan 21 triliun. Jadi sampai bulan Oktober ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah belanja kurang lebih 21 triliun gitu loh. Kas yang tersisa 2,6 triliun. Pendapatan yang belum masuk 7,5 triliun. Artinya bahwa belanjanya jalan. Gitu, belanjanya berjalan, tidak dalam kategori diendapkan. Nah, kenapa tidak dalam kategori diendapkan? Karena uang yang 2,6 triliun ini harus kami bayarkan. Pada siapa? Pada kontraktor-kontraktor yang menjadi mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang bangun sekolah, yang bangun jalan, yang bangun irigasi, yang pasang PJU, yang pasang jaringan listrik. Kan gitu loh. Ini kan terus kemudian harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar upah outsourcing. Kan gitu loh. Nah, kenapa dibayarkannya bertahap? Nah, karena ini ada bagian dari pengendalian keuangan dan pengendalian pekerjaan. Misalnya begini, PTA memenangkan tender di pembangunan jalan Provinsi Jawa Barat sebesar 1 triliun. Nih. Dari 1 triliun ini, itu pasti ada yang namanya uang penawaran. Artinya dia nawar itu 90%. Sehingga walaupun angka proyeknya 1 triliun, yang harus dibayarkan ke kontraktor itu nanti adalah 900 miliar. Yang 10 miliar itu menjadi silpa. Nah, kalau silpanya, kalau pembayarannya terjadi pada bulan Maret, maka itu bisa menjadi silpa di perubahan anggaran dibelanjakan lagi. Kalau dibelanjanya terjadi setelah perubahan, maka itu silpa bisa nyebrang. Tapi berdasarkan komunikasi kemarin dengan Kemendagri, silpa itu bisa tidak diseberangkan tapi dimasukin dalam BTT. Dan kemudian nanti dibelanjakan lagi untuk belanja-belanja yang tanggap darurat. Ada bencana, ada kemiskinan akut, ada orang yang lapar, ada orang yang sakit yang harus tolong rumah sakit. Ini bisa. Nah, kemudian yang 900 miliar itu kita harus bayarkan bertahap. Tahap pertama kasih DP dulu 20-30%. Kemudian tahap kedua kita nanti ada pembayaran lagi. Gitu, pembayaran misalnya 40%. Tahap ketiga misalnya 40% lagi dengan DP 20%. Kenapa harus bertahap? Karena kalau uangnya dibelanjakan sekaligus kepada pemborong, bagaimana kalau pemborongnya kualitas pekerjaannya buruk? Bagaimana kalau tidak dikerjakan? Maka ini menjadi pidana korupsi. Yang korupsinya kontraktornya karena tidak mengerjakan pemerintah. Tapi kepala PU-nya kena. Karena dia melakukan pembayaran sedangkan yang dibayarkannya jasanya belum diberikan. Nah ini kenapa ada angka-angka dan kenapa ada uang yang ada di kas daerah. Sehingga seluruh rangkaian belanja kas daerah ini dinilainya kapan? Dinilainya nanti pada tanggal 2 Januari. Kalau di 2 Januari nanti ternyata sudah pengeluaran
dan pendapatannya seimbang sehingga angkanya 0 atau angkanya 10 atau angka silpanya 20 atau 30, disitulah dilakukan penilaian. Sehingga tidak bisa dilakukan penilaian terhadap perjalanan keuangan hanya hari ini karena masih ada sisa waktu yang harus kita jalani untuk melakukan proses pembangunan dan pembayaran pada fase-fase atau segmen atau termin-termin berikutnya. Jadi kalau diibaratkan termin, di bulan November dan Desember itu nanti biasanya termin yang ketiga gitu loh.